Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfiana, saya dari kelas Informatika D. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai coin change problem pada TRI menggunakan algoritma BFS. Coin change merupakan masalah untuk menemukan jumlah cara di mana jumlah target dapat dicapai menggunakan seperangkat denominasi tertentu. Misalnya di sini kita diberikan koin persediaan yaitu 1, 2, dan 3. Jenisnya adalah 1, 2, dan 3. Dan jumlah target yang diminta atau jumlah value yang diminta adalah 3. Jadi solusi kemungkinan kombinasinya di sini adalah pertama adalah kita pakai jenis koin 1 dengan jumlah kombinasi koinnya itu ada 3, 1, 1, 1. Kemudian solusi kemungkinannya kedua adalah kita pakai koin jenis 1 dengan 2. Kemudian kemungkinannya itu adalah kita hanya pakai satu jenis koin yaitu 3. Maka di sini kita bisa lihat solusi terbaiknya adalah satu koin, yaitu adalah kita hanya memakai koin 3 untuk mencapai jumlah target. Value-nya itu adalah 3. Jadi 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Sini 1 tambah 2 itu sama dengan 3 atau hanya 3. Jadi hasilnya juga sama yaitu 3. Strukturnya bisa dilihat seperti ini. MN itu kita simbolkan sebagai jumlah target yang diminta. Kemudian di sini D1 ada D2, D3, ini misalnya disimbolkan sebagai persediaan koin yang diberikan. Jadi kita rentangkan masing-masing, kita kurangi MN kurang D1, MN kurang D2, NN kurang D3. Selanjutnya lagi kita akan berhenti melakukan pencarian ketika hasil koin targetnya itu adalah returnnya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita tandai bahwa dia merupakan salah satu kemungkinan kombinasi. Setelah itu kita lanjut untuk mencari kemungkinan kombinasi lainnya. Di sini kita pakai struktur data queue. Kita akan terus mencari solusi kemungkinan sampai elemen pada antrian itu kosong. Jadi mungkin di sini ada beberapa solusi kemungkinan yang didapat dan kita akan memilih salah satu kemungkinan kombinasi terbaik, yaitu solusi kombinasi koin paling minimum. Di sini itu ada 1 dengan jenis koinnya adalah 3 karena kita ingin mencapai target jumlah value-nya adalah 3. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan coin change itu menggunakan algoritma BFS. Idenya adalah kita akan mengurangi target pada node saat ini dari jumlah koin yang harus dibayar dengan melakukan pencarian melebar pada setiap indeks. Nah, setelah mencapai titik di mana jumlah targetnya adalah 0, ini akan menjadi basis solusi kombinasi koin. Maksudnya kita akan tandai bahwa dia merupakan salah satu solusi kombinasi, kemudian hingga dicapai kombinasi jumlah koin paling menemun. Kemudian jika jumlah target yang tersisa saat ini harus negatif, ini berarti bahwa kita tidak memiliki kombinasi koin yang sempurna. Maka kita mengembalikan. Lanjut, kita akan melihat simulasi dari permasalahan coin change ini. Penyelesaiannya menggunakan algoritma BFS. Di sini kita sediakan sebuah antrian atau queue. Ya, soalnya adalah misalnya diberi koin jenisnya itu ada 1, 2, dan 3 dan jumlah target yang diminta adalah 3. Kemudian kita akan menemukan jumlah minimum koin yang diperlukan untuk melakukan perubahan. Jadi kita masukkan jumlah awalnya itu adalah 3 ke dalam antrian, kemudian kita lakukan queue.pick, kita lihat elemen terdepan dari queue, maka itu adalah 3, kemudian kita rentangkan dan kurangi jumlah target saat ini dengan masing-masing koin yang ditentukan. Koin yang ditentukan tadi itu ada 3, yaitu jenisnya 1, 2, dan 3, maka kita akan kurangi dengan jumlah minimum yang diberi. Jadi 3 ini kita akan rentangkan, kita kurangi 3 kurang 1, 3 kurang 2, 3 kurang 3. Seperti berikut. Nah, setelah itu kita cek jika hasilnya itu hasil perentangannya itu didapatkan dia lebih besar dari 0, maka kita masukkan dia ke dalam antrian. Karena 2 ini lebih besar dari 0, kita masukkan ke dalam antrian. Nah, 1 juga lebih besar dari 0, maka dia
kita masukkan ke dalam antrian, tetapi 0 ini kita tidak masukkan ke dalam antrian karena di sini syaratnya harus lebih besar dari 0, tetapi ketika hasilnya adalah 0 berarti kita sudah menemukan salah satu jenis kombinasi solusinya. Seperti itu. Lanjut, kita masukkan dia ke dalam antrian. Kemudian posisi antrian pada saat ini elemen terdapatnya itu masih 3. Di sini kita perbarui titik awal, kemudian kita keluarkan 3 dari antrian. Oke, seperti ini. Kemudian elemen terdepannya saat ini adalah 2. Kita q.pick itu 2. Kemudian sama seperti tadi kita rentangkan dan kurangi jumlah target saat ini dengan masing-masing koin yang dibutuhkan. Nah, jumlah target saat itu adalah 2. Jadi kita kurangi, mana sih? Oke, kita kurangi 2 dikurang 1. 2 sama tadi, 2 kurang 2, 2 dan 2 kurang 3. Simulasinya seperti berikut. 2 kurang 1 itu hasilnya adalah 1, 2 kurang 2 hasilnya adalah 0. Nah, di sini 0 hasilnya 0 berarti kita juga sudah menemukan lagi salah satu solusi jenis kombinasinya. Kemudian di sini 2 kurang min 1, 2 kurang 3 itu sama dengan min 1, karena hasilnya min 1 berarti dia tidak dimasukkan ke dalam antrian. 0 juga tidak dimasukkan ke dalam antrian, jadi kita hanya menambahkan 1 ke dalam antrian. Seperti berikut. Nah, setelah itu ketika kita selesai menambahkannya ke dalam antrian, kemudian kita perbarui lagi titik awal, kita keluarkan 2 dari antrian. Kemudian kita q.pick karena pada saat ini elemen terdepannya itu ada 1. Jadi otomatis kita cek di sini 1. Kita cek 1. Nah, kita cek 1. Di sini if jumlah target saat ini tuh apabila dia lebih besar dari 0, maka kita tambahkan dia ke dalam antrian, karena kita cek di sini 1 dikurang 1, 0. 1 dikurang 1 itu 1 kurang 2 itu min 1. Kemudian 1 kurang 3 itu min 2. Karena tidak ada yang lebih besar dari 0, maka tidak ada yang dimasukkan ke dalam antrian. Di sini juga kita menemukan salah satu jenis solusi kombinasinya. Setelah itu kita perbarui titik awal, kita keluarkan elemen terdepannya, kita pull 1, maka sekarang ini hanya ada tersisa 1 elemen di dalam antrian. Setelah itu kita berada di posisi sini, node 1, kemudian kita juga rentangkan dan kurangi jumlah target saat ini. Jumlah target saat ini itu adalah 1 dengan masing-masing koin yang ditentukan sama. Koin yang ditentukannya adalah 1, 2, 3. Jadi kita akan kurangi 1 kurang 1. Seperti berikut. 1 dikurang 1 itu 0. Nah, di sini kita temukan lagi jenis solusi kombinasinya. Kemudian 1 dikurang 2 itu hasilnya min 1. 1 dikurang min 2 itu min 2. Karena tidak ada yang lebih besar dari 0. Jadi tidak ada yang akan kita masukkan ke dalam antrian. Dan setelah itu kita perbarui titik awal, kita keluarkan 1 tadi dari antrian, maka sekarang keadaan antrian itu kosong, maksudnya tidak ada lagi antrian di dalam queue, maka otomatis proses pencarian pemisahan masalah coin change problemnya ini sudah selesai dan didapat beberapa jenis solusi dominasi, yaitu untuk mencapai targetnya itu 3 ada di sini adalah kita di sini 0 berarti 1, kita pakai koin 1. Pakai koin 1, soalnya 1 tambah 1 itu sama dengan 3. Oke, di sini kita lihat kita pakai kombinasi jenis koinnya 1. Selanjutnya di sini kita bisa lihat 0. Di sini 2 ditambah 1. Jadi kita pakai jenis koinnya 2 dengan 1. Dengan jumlah kombinasi adalah 2. Dan ketika kita tambah 2 tambah 1 itu hasilnya adalah 3. Lanjut, yaitu 1 dengan 2 hasilnya juga 3. Di sini ini hampir sama. Kemudian terakhir adalah kita temukan tadi solusi awalnya itu adalah di sini kita bisa lihat 3. Kita hanya pakai satu jenis koin, yaitu adalah 3. Maka bisa kita simpulkan bahwa solusi terbaik dari permasalahan tadi itu adalah kita hanya membutuhkan
satu dominasi, yaitu kita hanya memakai koin 3. Jadi solusi minimum koinnya itu hanya satu dominasi. Seperti itu dengan solusi minimum koinnya itu hanya satu dengan kita menggunakan jenis koinnya adalah 3 untuk mencapai target value 3. Seperti itu. Lanjut kita akan implementasikan simulasi ini ke dalam Java atau NetBeans. Lanjut di sini kita buka NetBeans, mana sih? Oke, lanjut di sini kita buat new project Java next. Misalnya namanya CoinChange BFS. Ini setelah itu kita buat di sini new Java package CoinChange BFS. Kemudian kita buat terlebih dahulu adalah Java class, itu kelas generic queue-nya namanya misalnya generic queue. Lanjut kita buat di sini private, kita buat linked list private linked list private linked list itu sama dengan kursornya mana nih, linked list itu misalnya namanya adalah list itu kita set new linked list. Oke, seperti ini. Kita add import. Selanjutnya di sini. Lanjut setelah itu kita buat metode konstruktornya itu public. Kemudian nama kelasnya generic. Generic. Salah. Public generic queue. Kemudian kita set tadi listnya itu sama dengan new linked list yang baru, new linked list. Oke, seperti ini. Lanjut kita buat operasinya atau fungsi. Pertama adalah fungsi untuk menambahkan elemen ke dalam materian. Kita buat public, tipenya itu void, misalnya namanya add, parameter inputnya item. Setelah itu kita list, panggil operasi add list. Mana? Oke, selesai. Lanjut kita buat operasi untuk mengeluarkan elemen dari rantai publik. Misalnya tipenya misalnya namanya poll. Kemudian kita return list, kita panggil operasi get poll. Mana poll? Oke, selesai. Lanjut kedua itu untuk mengecek elemen terdepan queue, namanya adalah pick, misalnya pick. Kemudian statementnya return list, kita panggil operasi get mana first. Oke, selesai. Lanjut adalah untuk mengecek apakah keadaan queue dalam kondisi kosong apa tidak. Jadi berarti sini public, tipenya itu berarti boolean true or false, boolean. Kemudian misalnya namanya adalah cek kosong. Oke, isinya statementnya return list, kita panggil operasi is, kita set is empty. Oke, terakhir adalah untuk mengecek size dari queue-nya public, jadi otomatis tipenya itu integer. Misalnya namanya adalah check size
Oke, kemudian kita return list. Kita panggil operasi mana size. Selesai. Kelas generic queue-nya, kemudian kita buat Java class main, misalnya namanya main. Lanjut di sini, pertama kita buat di sini metode main coin. Jadi kita buat public. Selanjutnya adalah modifiernya. Modifiernya itu adalah static. Static tipenya integer. Misalnya namanya min coin. Parameter inputnya itu kita ada 3. Pertama adalah integer, misalnya apa yang pertama ya, target. Oh ya, target atau jumlah value yang diberikan. Lanjut, kemudian integer koinnya disediakan koin. Lanjut adalah length dari koinnya, misalnya kita simbolkan integer n. Setelah itu kita buat instansiasi dari kelas generic queue-nya tadi. Kita buat objek queue di sini generic queue, tipenya itu integer, misalnya namanya adalah queue. Kita set new generic queue. Oke, selesai. Lanjut di sini kita buat adalah kita masukkan value target ini ke dalam antrian. Berarti di sini kita queue, nilai awalnya kita masukkan add, yaitu target. Setelah itu kemudian kita set juga, kita buat array boolean tipenya hasset untuk memeriksa apakah nomornya itu telah dikunjungi apa tidak. Di sini kita pakai set tipenya integer, misalnya namanya adalah cited new ada hanya nggak sih set. Oke, seperti ini, integer. Lanjut kita import. Setelah itu kita set dulu sini integer d, awalnya itu adalah 0. Setelah itu kita akan melakukan pencarian BFS. Kita while di sini q size selama size q ini lebih besar dari 0, maka di sini kita set dulu integer s itu diambil dari q size dari q. Oke, seperti ini. Cek guys, harusnya nggak apa-apa. Nah, setelah itu kita buat lagi di sini while size q-nya ini, size q increment ini lebih besar dari 0, maka kita buat dulu integer c itu diambil dari q, elemen terdepan q. Mana? Pick. Oke. Pick. Nah, setelah itu kita cek elemen terdepannya ini c, kita cek if c ini sama dengan 0, maka kita return d. Itu kita return d dari 0, kemudian lalu kita keluarkan dia dari antrian. Tq dot mana pull. Nah, setelah itu kita cek if excited constant.
constraint C. Jika C ini belum pernah dimasukkan ke dalam array cited atau mana or tipenya itu or begini, atau C elemen terdepan key pada saat ini itu lebih kecil dari 0, maka kita lanjut continue. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita setelah tadi statusnya itu kita masukkan C ke dalam variable array cited. Di sini kita cited add masa sc. Kok nggak bisa? Oke, salah ya, sebenarnya taruh di sini. Cited, kita set C, lanjut adalah kita buat perulang di sini for integer i sama dengan 0 selama i lebih kecil dari size dari coin to n, kita simbolkan n, i plus plus. Kemudian kita tambahkan q add to c dikurang coin ke i. Oke, seperti ini. Kemudian kita increment d-nya 0 plus plus. Kemudian kita return min 1. Lanjut. Lanjut kita buat di sini apa ini? Oh, class main. Oke, berarti di sini. Public static void main tab. Kita buat method mainnya, kemudian kita ingin tampilkan. Maka di sini kita kasih nilai integer coin, namanya apa tadi di atas? Oh, coin. Misalnya koin yang disediakan itu adalah misalnya tadi sama simulasinya itu sebanyak 3, jenisnya itu 1, 2, 3. Lanjut, banyak sekali nih. Lanjut adalah misalnya target jumlah value-nya. Oh, target, namanya target. Targetnya itu adalah 3. Value targetnya, kemudian kita set di sini integer apa tadi namanya? N. N itu sama dengan adalah koin, length dari koin. Oke, seperti ini. Lanjut kita solve tab solusi kombinasi koin minimum adalah, kemudian kita panggil metodenya tadi. Kita tidak perlu buat objeknya karena kita pakai modifier apa tadi? Static. Modifier static itu dapat diakses tanpa perlu menciptakan instant class. Jadi bisa kita langsung panggil di sini. Langsung panggil namanya apa tadi? Metodenya minCoin. minCoin. Oke, selesai, tinggal kita run. Dan hasilnya sama, adalah minimal solusi kombinasi koin minimumnya adalah 1, sama seperti di simulasinya tadi. Kita dapat mana nih?
kita dapat kita dapat 1, yaitu dengan jenis koinnya itu adalah 3. Oke, saya kira itu saja penjelasan saya mengenai coin change problem pada Tree menggunakan algoritma BFS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.